Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin ada pertanyaan dari teman-teman untuk menjelaskan tentang status pindah rawat inap. Jadi di menu rawat inap itu ketika pindah itu ada pilihan 1, 2, 3, dan 4 sampai 4 pilihan. Jadi untuk teman-teman pasien yang ingin pindah atau mutasi kamar atau naik kelas, jadi dari rawat inap itu bingung dia mau pilih yang mana, karena ini berpengaruh kepada tarif nantinya. Kita masuk aja dulu ke user yang rawat inap ya. User saya aja. Oke. Rawat inap berarti kan andaikan contoh sebentar. Ini habis pasiennya, habis aku tak ambil pasien lagi, pasien tanggal 24/21 statusnya tak kembalikan dirawat, jadi statusnya sudah pulang tapi tak ubah, masih dirawat. Ahmad Romli ya, belum pulang. Ahmad Romli. Oke, kita lihat dulu. Oke, jadi ini kelas 3 Ahmad Romli, kelas 3. Jadi teman-teman pertanyaan di sini ya, pindah ini kita harus pilih yang mana. Jadi, untuk penjelasan nomor 1 ini kita baca dulu ya. Kamar inap sebelumnya dihapus dan pasien dihitung menginap mulai hari ini. Jadi teman-teman, kalau teman-teman pilih nomor 1, pasien masuknya tanggal 17, ketika dipindah tanggal 29, otomatis tanggal 17 sampai dengan tanggal 29 itu tidak dihitung. Semua tarifnya hilang. Jadi tarif rawat inapnya hilang, jasa kamarnya hilang. Kalau kita pilih nomor 1, kita ambil contoh ya. Ini harusnya kalau tanggal 17 sampai tanggal 29 itu kan 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 17 hari ya. Oke. 12 hari ya, 12 hari. Kita ambil contoh pasien atas nama Romli, kelas 3, kita pindah hari ini di kamar kelas 3 tadi ya, kelas 1, ibaratnya kelas 1 kosong. Simpan, pilih nomor 1 ya. Jadi nanti harusnya pasien itu tarif rawat inap itu hilang dari tanggal 17. Jadi dia ibarat kayak didaftar pada tanggal 29 ya. Simpan, Ahmad Romli. Oke, naik. Nah, dilihat tanggal masuknya tanggal 29. Kita lihat tanggal 17 sampai tanggal 29 ada enggak tarifnya? Hilang sudah, enggak ada, cuma 1. Jadi yang dipakai tarif sebelumnya itu dihapus. Jadi kalau di rumah sakit ini kebijakan untuk nomor 1 itu tidak berlaku. Untuk kebijakan nomor 1 ini tidak berlaku. Oke. Kita ambil contoh lagi untuk pasien nomor 2. Kamar inap sebelumnya diganti kamarnya dengan kamar terbaru dan harga menyesuaikan harga baru. Jadi kalau ini statusnya adalah pasien dia masuk pada tanggal, kita ambil contoh pasien Sujiati ya, dia masuknya tanggal 27 kelas 3, masuk tanggal 27 kelas 3. Kalau kita pilih nomor 2 ini, pilih nomor 2. Oh, pasien sudah pulang. Oh ya, maaf. Kita ambil contoh yang lain aja. Ya, ini pasien tanggal 28, berarti baru 1 hari di rumah sakit. Apabila kita kelas 3 ya, kelas 3 masuk tanggal 28 baru 1 hari. Kalau kita pilih nomor 2, kamar inap sebelumnya diganti kamarnya dengan kamar inap terbaru dan harga menyesuaikan harga terbaru. Jadi nomor 2 ini harusnya ketika kita pilih nomor 2, tarif pada tanggal 28 itu mengikuti tarif yang terbaru. Ibarat kalau pasien itu pasien kelas 3 dipindah kelas 2, maka tanggal 28
tanggal 28 itu otomatis menjadi pasien kelas 2, mulai kelas 2 ya. Kita ambil contoh kelas 2 120 ya. Kalau kita pilih nomor 2, otomatis tanggal 28 ini menjadi kelas 2. Oke, simpan ya. Isi pasien, simpan. Nah, kelas 2. Nah, berarti menjadi ada 2 kelas, satu kelas. Kelas 2 maksudnya. Berubah menjadi kelas 2. Itu bisa dilakukan kalau ada kebijakan di rumah sakit ini. Kayak enggak ada ya. Enggak ada. Kayaknya enggak ada. Untuk pasien ini kita enggak jadi untuk yang kasus nomor 2 ini, pindah cara nomor 2 itu di rumah sakit sini tidak diberlakukan. Kita memberlakukan sistem kalau pasien itu BPJS, dia naik kelasnya kapan? Jadi tetap dia dihitung kan sesuai dengan perawatan sebelumnya yang diberikan. Jadi kalau dia masuknya ibarat pasien atas nama ini ya, ini kan tanggal 28. Andai kan pasien ini BPJS kelas 2, terus dia mau naik kelas menjadi kelas 1, otomatis pada tanggal 28 itu dia masih dihitung kelas 3. Ya kan? Kelas 2. Pada tanggal 28 itu dia dihitung kelas 2. Nanti pada saat dia pindahnya tanggal 29, dia baru dihitung kelas 1. Sama seperti pasien umum. Jadi untuk yang kalau kasus di rumah sakit ini paling banyak kita menggunakan yang ini, nomor 3. Jadi ibarat contoh, kita ambil contoh tadi pasien ini ya, tarifnya 120 kelas 2, tanggal 28 toh. Kita ambil contoh, kita pindah kelas 3 menjadi kelas 1. Kelas 1 kosong. Kelas 1 pindah kelas 1 pada tanggal 29 ya. Harusnya tanggal 28 itu dia masih kelas 2. Tanggal 29 baru dihitung kelas 1. Nah, itu kebijakan yang berjalan di rumah sakit. Di rumah sakit sini. Jadi tinggal klik simpan aja. Coba kita lihat nanti. Oke, tadi pasien ini. Siapa tadi? Ini si pasien. Ini Mbak, benar ini ya. Tanggal 27 kan tadi masuk, 28 kan masuk ini. Nah, ketika dia dirawat itu masih kelas 2. Tanggal 29 dia dipindah menjadi kelas 1. Ini 2 hari. Nanti bisa diubah aja dari kasir. Ubah selama rawat. Nah, ini lihat aja. Tanggal masuknya tanggal 28. Yang kelas 2 kan tanggal 28 sampai tanggal 29 dia di kelas 2. Untuk yang tanggal 29 sampai sekarang masih kelas 1. Ini lama rawatnya tinggal diubah aja, nanti kasir tinggal sesuaikan dengan kebijakan rumah sakit. Tanggalnya juga bisa diubah, tanggal sekian bisa, jamnya tinggal simpan aja, nanti berubah ya kan, gitu aja. Jadi paling kita tekankan adalah ketika ada pasien pindah naik kelas ataupun ini, dia pakai yang nomor 3. Oke ya, ini nomor 4 ini sama kayak nomor 2, hampir sama kayak nomor 2. Ini salah tuh, tadi tak coba, ini hampir sama kayak kelas 2, sama kayak nomor 2 gitu. Oke ya, jadi saya tekankan lagi, kalau ada pasien naik kelas dari kelas pasien BPJS ya, ibaratnya BPJS kelas 3 naik kelas 1, pakai yang nomor 3. Kalau ada pasien umum, jadi semula dia dirawat menjadi pilihannya kelas 2 menjadi kelas 1, pilih yang pakai nomor 3, karena dia kan selama perawatan beberapa hari di di rumah sakit kan dia menggunakan pelayanan dan kamar yang sesuai dengan kita berikan gitu. Oke ya. Pasien BPJS pernah salah, dia pilih umum Sama.
BPJS nomor 3. Jadi BPJS bermasalah, kalau BPJS bermasalah ibaratnya kan kalau dia kelas 3 pindah umum menjadi kelas 3 ya nggak usah dipindah kelas toh, nggak usah dipindah kamar toh, kan ini untuk pindah kamar. Tinggal diubah aja statusnya menjadi ganti BPJS jenis bayarnya menjadi umum. Tapi kalau pasien itu BPJS masalah atau mungkin dia keluar menjadi umum dari kelas 3 menjadi kelas 2 ya tinggal diubah karena kan posisinya dia ruangannya juga dipindah gitu, pindah ruangan dan pindah kelas kan, karena pindah ruangan dan pindah kelas. Oke. Mungkin sekian dari saya, terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.